Rahayu, nduk toleh putu-putuku kabeh. Ada ilmu Jawa sing ditertawakan, bahkan diremehkan. Dibilang cocok logi, dianggap cuma mencocokkan saja. Tapi anehnya, justru ilmu inilah yang dipakai semua manusia dalam menjalani hidupnya di segala aspek kehidupan. Dan ilmu ini yang bikin orang Jawa bisa urip tentrem di tengah zaman sing edan. Ugek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Rahayu, ndok toleh putu-putuku kabeh. Duduklah sebentar, tarik napas pelan. Biarkan Semar menemanimu berjalan pelan-pelan, menyusuri satu ilmu Jawa kuno yang sering ditertawakan, diremehkan, bahkan dianggap cuma otak-atik galtuk. Padahal ilmu inilah yang diam-diam membuat orang Jawa waras, tetap hidup sederhana tapi pikirannya jernih, hatinya kuat, dan langkahnya tidak mudah ambruk meski zaman berganti ribuan rupa. Ilmu yang ditertawakan zaman tapi menyelamatkan manusia. Ndok toleh, zaman sekarang ini lucu sekali. Kalau bicara sains, orang langsung percaya. Kalau bicara motivasi modern, orang langsung manggut-manggut. Tapi begitu dengar kata ilmu Jawa, laku batin, otak-atik gatuk, langsung ada yang nyengir. Itu kan cocok-cocokan. Semar malah senyum. Karena yang menertawakan itu sering lupa. Hidup manusia sendiri penuh cocok-cocokan. Cinta cocok-cocokan. Pekerjaan cocok-cocokan. Bahkan teori ilmiah pun lahir dari pola yang dirasa pas lalu diuji pelan-pelan. Ilmu Jawa tidak pernah mengaku paling benar. Ia hanya berkata lirih. Yen urip ora bisa dipikir kabeh, nangin bisa dirasa lan diolah. Artinya ndok toleh, hidup tidak selalu bisa dipikirkan seluruhnya, tetapi bisa dirasakan dan diolah. Maknanya ndok toleh, orang Jawa sejak dulu paham bahwa manusia bukan cuma otak, ada rasa, ada batin, ada intuisi, dan otak-atik gatuk bukan kebodohan. Ia adalah cara batin membaca pola ketika logika saja tidak cukup. Otak-atik gatuk, cara kerja pikiran Jawa. Sekarang Semar jelaskan pelan-pelan supaya tidak salah paham. Otak-atik gatuk bukan asal nebak, bukan cocok logi ngawur. Ia adalah metode pengamatan intuitif yang lahir dari hidup panjang bersama alam, perilaku manusia, dan pengalaman turun-temurun. Orang Jawa dulu tidak punya laboratorium modern, tapi mereka punya ribuan tahun observasi hidup. Contoh sederhana ndok toleh. Kalau seseorang hidupnya gelisah terus, tidurnya kacau, emosinya mudah meledak,
Lalu orang Jawa berkata, "Atine ora mapan." Artinya, hatinya tidak berada di tempatnya. Ini bukan mistik kosong. Dalam sains modern, kita kenal sistem saraf simpatik overaktif, kortisol tinggi, stres kronis. Lihat, bahasanya beda. Yang diamati sama. Otak-atik Gatuk bekerja begini, menghubungkan gejala batin dengan pola hidup, dan dari situ lahir laku. Dalam pitutur Semar yang dituturkan secara turun-temurun, wong pinter kalah karo wong waspada, wong waspada kalah karo wong sabar. Artinya, Nduk Doleh, kepintaran otak saja tidak cukup. Kesadaran dan pengendalian diri jauh lebih menentukan selamat tidaknya hidup. Dari serat kuno ke ilmu modern, satu garis, dua bahasa. Dalam serat Centini, bukan cuma cerita erotika dan pengembaraan, tapi ada peta batin manusia. Ada ajaran laku diam, tirakat, menjaga rasa, mengatur makan, tidur, dan niat. Bunyinya begini: ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Artinya, ilmu itu terlaksana dengan laku, dimulai dengan niat, dan niat itu harus dikuatkan. Maknanya sangat modern, Dok. Ilmu tanpa praktek hanyalah teori. Pengetahuan tanpa kebiasaan tidak mengubah hidup. Dalam sains perilaku hari ini, kita menyebutnya neuroplasticity, habit formation, cognitive restructuring. Beda istilah, isinya sama. Orang Jawa tidak sibuk membuktikan. Mereka sibuk ngelakoni. Makanya ilmu Jawa sering ditertawakan karena ia tidak berisik, tidak pamer dalil, tidak sibuk debat. Ia bekerja pelan di dalam hidup sehari-hari. Dalam babat tanah Jawa, para tokoh besar selalu digambarkan lebih banyak eling lan waspada daripada bicara. Karena orang Jawa paham satu hal, sing rame iku pikiran, sing sepi iku kesadaran. Artinya, yang ribut itu pikiran, yang hening itu kesadaran. Dok, Toleh, di batch pertama ini, Semar ingin kamu paham dulu satu hal. Otak-atik Gatuk bukan ilmu bodoh. Ia adalah bahasa batin yang belum diterjemahkan sepenuhnya ke bahasa modern. Di batch berikutnya, Semar akan mengajakmu masuk lebih dalam. Bagaimana ilmu ini dipakai untuk membaca nasib tanpa ramalan, mengurai masalah hidup tanpa motivasi palsu, dan kenapa orang Jawa bisa tetap waras meski hidupnya sederhana. Untuk sekarang, taruh dulu senyummu, taruh dulu sinismemu, dengarkan pelan-pelan, karena ilmu ini tidak mengejar pembuktian, tapi ketentraman. Dok, Toleh,
putu-putuku kabeh. Kalau di bait 1 tadi Semar mengajakmu membuka pintu, sekarang kita melangkah masuk. Pelan saja. Ilmu Jawa itu tidak suka tergesa-gesa. Ia lebih senang ditemani napas panjang dan pikiran yang tidak sok tahu. Kita akan membahas membaca nasib tanpa ramalan, menata hidup tanpa janji kosong. Ndok, toleh. Orang Jawa itu dari dulu tidak suka meramal nasib seperti tukang sulap. Kalau kamu datang ke orang sepur Jawa dan bertanya, "Simbah, nasib saya bagaimana?" Biasanya dia cuma senyum lalu menjawab, "Lah kowe uripmu piye saiki?" Artinya, nasibmu ya tergantung caramu hidup sekarang. Hehe, menyebalkan tapi jujur. Dalam ilmu Jawa, nasib bukan garis tetap, melainkan pola yang sedang berjalan. Itulah kenapa muncul cara berpikir yang oleh orang modern disebut otak-atik gatuk. Padahal sesungguhnya itu adalah pattern recognition. Orang Jawa mengamati caramu bangun tidur, caramu bicara pada orang lain, caramu menanggapi masalah, caramu makan, bekerja, dan diam. Lalu mereka berkata, "Wah, iki dalane bakal abot." Atau, "Lah iki yang diteruske yo nemu tentrem." Tanpa tarot, tanpa kartu, tanpa bintang. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur keras tapi jujur. Wong urip iku nyipta dalane dhewe. Artinya, manusia menciptakan jalannya sendiri. Maknanya, Ndok, toleh, nasib bukan hadiah dari langit, tapi akumulasi kebiasaan. Dalam sains modern, ini nyambung dengan behavioral psychology, cause effect loop, self-fulfilling prophecy. Cuma bedanya orang Jawa tidak ribet istilah. Mereka langsung bilang, "Sing kok lakoni saiki, iku sing bakal kok petik mengko." Sekarang kita masuk bagian yang sering paling ditertawakan. Ritual Jawa. Mandi malam, puasa mutih, tirakat sepi, ngelmu meneng. Orang modern berkata, "Itu kan sugesti." Semar jawab pelan, "Justru karena sugesti itulah ia bekerja." Dalam ilmu Jawa, sugesti bukan kebohongan, tapi cara pikiran diatur. Ambil contoh, tirakat meneng. Dalam tradisi Jawa kuno ada laku meneng, menep, eling. Artinya meneng tidak banyak bicara, menep pikiran fokus, eling sadar akan diri. Secara ilmiah ini mirip sensory reduction, mindfulness, nervous system regulation. Ketika seseorang mengurangi stimulus, otak bagian amigdala menurun, sistem parasimpatik aktif, tubuh masuk mode pemulihan. Orang Jawa tidak menyebut saraf, tidak menyebut hormon. Mereka hanya bilang, "Yen kakean rame, atine pecah." Artinya, jika terlalu ramai, batinnya rusak. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran tajam. Wong akeh sembayang, nanging ora eling. Artinya, banyak orang rajin ritual tapi tidak sadar.
Maknanya ndok toleh, ritual tanpa kesadaran hanya jadi kebiasaan kosong. Itulah kenapa ilmu Jawa tidak menekankan apa yang dilakukan, tapi bagaimana batin saat melakukannya. Otak-atik gaduk sebagai alat bertahan di zaman gila. Ndok, tulih putu-putuku kabeh. Zaman sekarang ini bukan cuma cepat, tapi bising. Informasi berteriak, opini saling hantam, orang berlomba terlihat benar. Dalam kondisi seperti ini, ilmu Jawa justru makin relevan, karena ia mengajarkan satu hal penting. Ora kabeh kudu ditanggapi. Artinya, tidak semua hal perlu ditanggapi. Ini bukan lari dari masalah. Ini seleksi kesadaran. Otak-atik gaduk mengajarkan memilah mana yang perlu dipikir, mana yang cukup dirasakan, mana yang harus dilepaskan. Dalam pitutur Semar ada wejangan sederhana. Aja kabeh digawa menyang ati. Artinya, jangan semua hal dibawa ke hati. Maknanya sangat praktis, Ndok, Tule. Kalau semua masuk, batinmu penuh dan tidak ada ruang untuk jernih. Dalam psikologi modern, ini dikenal sebagai emotional boundary, cognitive filtering, mental hygiene. Orang Jawa cuma bilang, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Dan dari sinilah lahir kemampuan bertahan. Tidak mudah baper, tidak gampang putus asa, tidak cepat silau, tidak cepat tumbang. Bukan karena kuat otot, tapi karena pandai mengatur rasa. Ndok, Tule, di batch 2 ini Semar ingin kamu menangkap satu benang merah. Ilmu Jawa bukan ilmu untuk menjadi hebat, tapi ilmu supaya tidak rusak. Ia tidak menjanjikan kaya, tidak menjanjikan sakti, tidak menjanjikan jalan pintas. Ia hanya mengajarkan bagaimana tetap utuh sebagai manusia di dunia yang senang memecah belah. Di batch 3 nanti, Semar akan mengajakmu masuk ke wilayah yang lebih dalam. Hubungan otak-atik gaduk dengan spiritualitas. Kenapa orang Jawa tidak sibuk mencari Tuhan, tapi menata diri? Dan bagaimana ilmu ini menyentuh wilayah gaib tanpa kehilangan logika? Pelan-pelan saja, ilmu ini tidak kemana-mana. Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Yen bet 1 lan 2 iku ibarat ngresiki kaca. Bet 3 iki kita mulai melihat kebalik kaca iku sing dhewe. Disinilah banyak orang mulai gelisah karena wilayah ini sering disebut spiritual, gaib, mistis. Padahal Ndok, yang gaib itu sering bukan dunianya, tapi cara berpikir manusianya. Gaib menurut Jawa bukan makhluk, tapi sistem. Ndok, Toleh,
Orang Jawa dari dulu tidak heboh soal hantu. Yang heboh itu manusia modern. Dalam Hazanah Jawa kuno, gaib bukan berarti pocong, jin, atau makhluk seram. Gaib itu artinya ora katon nanging kroso, tidak terlihat tapi terasa. Dalam pitutur Jawa tua disebutkan, sing ora katon kuwi dudu ora ono. Artinya, yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Maknanya sangat sederhana, Ndok Toleh. Udara tidak terlihat, tapi kalau tidak ada, kamu mati. Pikiran tidak terlihat, tapi bisa bikin badan sakit. Emosi tidak terlihat, tapi bisa menghancurkan hidup. Maka dalam ilmu Jawa, gaib adalah lapisan kerja kehidupan yang belum masuk indera kasar. Otak-atik gatuk dipakai untuk membaca pola batin, getaran emosi, arah niat, kualitas kesadaran. Dalam serat Sutasoma ada ajaran penting. Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwo. Artinya, berbeda-beda tetapi satu adanya. Tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya bukan soal agama saja, Ndok Toleh, tapi tentang kesatuan sistem kehidupan. Batin, pikiran, tubuh, dan semesta itu satu rangkaian sebab akibat. Ndok Toleh, ini bagian yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira ilmu Jawa itu tujuannya sakti. Padahal dalam tradisi tua, kesaktian justru efek samping, bukan tujuan. Dalam serat Gotoloco yang sering disalahartikan, ada sindiran pedas. Ngelmu tanpa laku, kaya wit tanpa oyot. Artinya, ilmu tanpa laku seperti pohon tanpa akar. Maknanya jelas. Yang dikejar bukan kemampuan aneh, tapi keteguhan batin. Laku batin Jawa itu sederhana tapi berat. Mengurangi keinginan berlebihan, mengatur emosi, jujur pada diri sendiri, berani menanggung akibat. Salah satu laku paling dasar adalah eling lan waspodo. Artinya, eling marang asal, waspodo dalam perbuatan. Secara ilmiah ini mirip self-awareness, impulse control, metacognition. Orang Jawa tidak bilang kontrol diri. Mereka bilang aja kebacut. Artinya jangan kelewat batas. Karena semua yang kebacut pasti minta dibayar. Otak-atik gatuk dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, di sini biasanya orang mulai bertanya, kalau begitu, di mana Tuhan dalam ilmu Jawa, Mbah Semar? Hehehe. Jawaban Jawa justru bikin banyak orang tidak nyaman. Dalam serat Sobdo Palon ada pitutur kontroversial. Gusti ora ado, nanging ora bisa digawa cedhek. Artinya, Tuhan tidak jauh, tapi tidak bisa didekatkan secara paksa. Maknanya dalam sekali, Ndok Toleh. Tuhan bukan objek pencarian, bukan target ritual, bukan alat permintaan. Dalam ilmu Jawa, yang ditata itu manusianya, bukan Tuhannya. Ketika manusia tertata, pikirannya jernih, batinnya tenang, tindakannya selaras, maka hubungan dengan Yang Maha Ada terjadi secara alami.
dalam negara Kertagama, raja besar tidak digambarkan sibuk berdoa minta kekuasaan, tapi sibuk menjaga keseimbangan jagat. Karena orang Jawa percaya, Gusti paring dalan liwat tumindakmu dhewe. Artinya, Tuhan memberi jalan melalui perbuatanmu sendiri. Ini bukan meniadakan Tuhan, Dok Toleh. Ini justru menghentikan manusia menyalahgunakan nama Tuhan. Otak-atik gatuk dipakai untuk membaca apakah niatmu bersih atau ego, apakah doamu tulus atau transaksi, apakah lakumu selaras atau hanya simbol. Makanya orang Jawa jarang ribut soal surga neraka. Yang mereka takutkan adalah urip ora patut, hidup tidak pantas. Dok Toleh, di batch 3 ini Semar ingin kamu paham satu hal penting. Ilmu Jawa tidak menjauhkan manusia dari Tuhan, tapi menjauhkan manusia dari kepalsuan. Ia tidak melarang berdoa, tidak melarang ritual, tidak melarang keyakinan. Ia hanya bertanya pelan, kowe ki tenan eling apa mung rame wae? Di batch 4 nanti, Semar akan membuka bagian yang paling praktis. Bagaimana otak-atik gatuk dipakai untuk ekonomi, relasi, dan keputusan hidup. Kenapa orang Jawa bisa miskin harta, tapi tidak miskin batin? Dan bagaimana ilmu ini bisa dipakai hari ini tanpa kehilangan akal sehat? Pelan-pelan saja, Ndok Toleh. Yang dalam itu tidak bisa dikejar. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh, yen batch 3 mau kita menyentuh wilayah batin lan Gusti, batch 4 iki Semar ngajakmu turun ke tanah, ke urusan dapur, dompet, relasi, dan keputusan hidup yang sering bikin manusia paling mumet. Karena ilmu Jawa itu tidak suka melayang-layang, ia harus membumi. Kalau tidak, ia cuma jadi cerita indah. Otak-atik gatuk untuk ekonomi itu begini caranya. Orang Jawa melihat gaya hidupmu, cara kamu membelanjakan uang, bagaimana kamu bersikap saat punya dan tidak punya. Lalu mereka menyimpulkan, wah iki bakal seret. Atau, lah iki rezekine ngalir. Bukan mistik, Ndok Toleh, tapi pola perilaku. Dalam pitutur lawas, gede pasak tinimbang cagak, mesti ambruk. Artinya, pengeluaran lebih besar dari penyangga, pasti roboh. Ini akuntansi dasar, Ndok Toleh, tidak perlu MBA. Sains modern menyebutnya financial behavior, delayed gratification, lifestyle inflation. Orang Jawa cukup bilang, ngono yo ngono, ning ojo ngluwihi. Otak-atik gatuk dipakai untuk membaca. Apakah usahamu sejalan dengan watakmu? Apakah pekerjaanmu selaras dengan kemampuanmu? Apakah ambisimu lahir dari kebutuhan atau gengsi? Makanya, banyak orang Jawa hidup sederhana, tapi jarang stres berlebihan soal uang. Bukan karena pasrah, Ndok Toleh, tapi karena tahu batas. Relasi, cinta, dan konflik. Ilmu rasa ngalahke logika. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh.
Urusan paling ruwet dalam hidup manusia itu bukan kerja, tapi hubungan. Suami istri, orang tua anak, teman, tetangga, rekan kerja. Disinilah otak-atik Gatuk bekerja paling halus. Orang Jawa tidak langsung bertanya, siapa yang salah? Mereka bertanya, suasanane piye? Karena dalam pandangan Jawa, konflik lahir dari rasa yang tidak ketemu. Dalam serat Centini ada pitutur halus. Rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Artinya, rukun membuat kuat, pecah membuat hancur. Maknanya bukan menyuruh menelan semua, tapi mengingatkan, setiap konflik punya biaya batin. Otak-atik dipakai untuk membaca. Apakah ini konflik prinsip atau ego? Apakah perlu dilawan atau didiamkan? Apakah bicara sekarang menyelamatkan atau memperparah? Dalam psikologi modern, ini disebut emotional intelligence, conflict timing, interpersonal awareness. Orang Jawa bilang, ngerti wayahe, tahu waktunya. Dalam soal cinta, ilmu Jawa paling sering disalahpahami sebagai pasrah. Padahal ada pitutur keras. Tresno tanpa wates, ciloko tanpa wewaler. Artinya jelas, ndok, toleh, cinta yang sehat itu ada ukurannya. Kalau sudah menghilangkan dirimu sendiri, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Mengambil keputusan hidup, menyelaraskan otak, ati, lan lakon. Nduk, toleh, putu-putuku kabeh, orang Jawa jarang mengambil keputusan besar dalam keadaan emosional. Karena mereka percaya, ati panas ora iso mikir adem. Artinya, hati panas tidak bisa berpikir dingin. Dalam tradisi Jawa, sebelum keputusan besar, ada laku sederhana. Meneng, nyudo omong, ngendek segelo. Kadang cukup 1 malam, kadang 3 hari, kadang 1 siklus pasaran Jawa. Bukan klenik, no, tapi memberi waktu bagi emosi mereda, pikiran jernih, intuisi muncul. Dalam serat Bharatayuda, bahkan para kesatria besar digambarkan ragu sebelum bertindak. Karena keberanian sejati bukan nekat, tapi sadar akibat. Otak-atik Gatuk di sini artinya menimbang logika, otak, mendengar rasa, ati, melihat dampak nyata, lakon. Kalau 3 ini selaras, keputusan biasanya tidak meleset jauh. Sains modern menyebut decision latency, cognitive emotional alignment, risk awareness. Orang Jawa cuma bilang, rasake dhisik, rasakan dulu. Duh, toleh, di batch 4 ini, Semar ingin kamu sadar, ilmu Jawa itu sangat praktis. Ia masuk ke uang, ke cinta, ke konflik, ke pilihan hidup. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi mengajarkan bagaimana masalah tidak merusak batin. Di batch 5 nanti, yang terakhir, Semar akan menutup dengan bagian paling sunyi tapi paling penting. Bagaimana otak-atik Gatuk
dipakai untuk menghadapi sakit, tua, dan mati? Kenapa orang Jawa tidak terlalu takut kematian? Dan bagaimana hidup bisa dijalani dengan ringan sampai akhir? Pelan saja, Nduk. Urusan pulang tidak boleh tergesa-gesa. Rahayu, Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Iki bats pungkasan. Duduh penutup sing rame, tapi penutup sing meneng. Amarga ing kene, ilmu Jawa ora ngomong soal menang, ora ngomong soal sukses, ora ngomong soal dikenal. Ilmu Jawa ngomong soal siji bab sing ora iso dihindari. Sakit, tuwa, lan mati. Lan justru ing kene otak-atik gathuk paling katon gunane. Bab 5, sekarang kita bahas sakit. Nalika badan ngomong nanging pikiran ora gelem ngrungokake. Dok, Toleh, putu-putuku kabeh. Wong Jawa percaya, awak ora tau ngapusi. Artinya, tubuh tidak pernah berbohong. Kalau badanmu sakit terus, tapi dokter bilang secara medis normal, orang Jawa tidak langsung menuduh gaib. Mereka bertanya, kowe kesel opo ora? Kowe nahan nesu opo ora? Kowe uripmu kebacut opo ora? Dalam pitutur lawas, sakit iku tondo, dudu mungsuh. Artinya, sakit itu tanda, bukan musuh. Maknanya dalam sekali, Ndok, Toleh. Banyak penyakit muncul karena hidup yang tidak selaras. Ilmu modern hari ini baru rame bicara. Psikosomatis, stres kronis, inflamasi karena emosi terpendam. Orang Jawa sejak dulu bilang, ati kebak, awak sing bayar. Otak-atik gathuk dipakai untuk membaca. Sakit ini muncul setelah kejadian apa? Emosi apa yang tidak selesai? Pola hidup apa yang kebacut? Lalu lahir laku sederhana. Nyudo kepengin, ngendek sakdurunge ambruk. Ngapura awak dhewe. Dalam serat Jentini ada laku penyembuhan batin. Sabar iku tombo, nrimo iku doyo. Artinya, sabar itu obat, menerima itu kekuatan. Bukan pasrah buta, Ndok, Toleh, tapi berhenti melawan kenyataan yang memang sudah terjadi. Tuwa nalika waktu njupuk, nanging ora kudu ngrampas. Ndok, Toleh, putu-putuku kabeh. Orang Jawa tidak takut tua. Yang mereka takuti itu urip dawa nangin ora rampung. Dalam pitutur Semar, wong sepuh iku kudune enteng, dudu abot. Artinya, orang tua seharusnya ringan, bukan membebani. Maknanya, Ndok, Toleh, tua bukan soal umur, tapi soal beban batin. Kalau hidupmu penuh dendam, penyesalan, ambisi yang tidak selesai, maka tuamu berat. Langkahmu lambat bukan karena usia,
tapi karena isi batinmu penuh sampah. Otak-atik Gatuk mengajarkan apa yang harus dilepas, apa yang sudah tidak perlu dibuktikan, kapan harus berhenti mengejar pengakuan. Dalam serat Darmo Gandul ada sindiran pedas. Wong tuwa yen isih kepengin menang, iku dudu wicaksana, iku durung rampung. Artinya, orang tua yang masih ingin menang bukan bijaksana, tapi belum selesai. Sains modern menyebutnya ego rigidity, late life anxiety, unresolved identity. Orang Jawa bilang, durung ikhlas. Makanya orang sepuh Jawa yang sehat batinnya itu seneng cerita, seneng guyon, seneng ngalah. Bukan karena kalah, tapi karena wis ora perlu menang. Mati, pulang tanpa ribut, rampung tanpa drama. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, iki sing paling penting. Ilmu Jawa tidak mengglorifikasi kematian, tapi mempersiapkan kepulangan. Dalam pitutur Jawa kuno, mati iku bali, dudu ilang. Artine, mati itu pulang, bukan hilang. Maknane ndok, toleh, hidup ini bukan soal mengumpulkan, tapi membereskan. Otak-atik Gatuk dipakai di fase ini untuk bertanya, aku ninggalake apa? Aku nglarani sapa? Ana utang rasa sing durung rampung apa ora? Dalam serat Sabda Palon ana wejangan sunyi. Sing abot dudu pati, nanging ora siap. Artine, yang berat bukan kematian, tapi ketidaksiapan. Makane orang Jawa tua melakukan laku, nyuwun pangapura, ngendhegake permusuhan, nyerahke urip marang Gusti kanthi tenang. Bukan karena putus asa, tapi karena wis rampung dadi menungso. Dalam pandangan Jawa, mati yang baik itu bukan tanpa sakit, tapi tanpa beban batin. Dan disinilah otak-atik Gatuk mencapai puncaknya. Ia tidak lagi dipakai untuk membaca dunia, tapi membaca diri sendiri. Penutup, wejangan Semar. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, ilmu Jawa kuno otak-atik Gatuk sing ditertawakan zaman sebenarnya bukan ilmu untuk pinter, bukan ilmu untuk hebat, bukan ilmu untuk menang debat. Ia adalah ilmu supaya hidupmu rampung. Rampung urusan rasa, rampung urusan kepingin, rampung urusan dendam, rampung urusan pamer. Karena wong sing rampung ora wedi urip, ora wedi tuwa, lan ora wedi mati. Semar ora njaluk gue percaya. Semar mung ngajak gue nyoba nglakoni. Sithik wae, nyuda rame, nambah eling, ngendhek sadurunge kebacut. Wis kuwi wae. Yen cocok terusno, yen ora tinggalno tanpa nesu. Amarga ilmu Jawa sejati ora nuntut diakoni, ora nuntut dipercaya. Iya mung meneng ngenteni sapa wae sing wis kesel karo rame lan pingin urip luwih tentrem. Rahayu.
tan samar mawering sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya